warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Bu Dewi harap kalian semuanya sehat semuanya. Untuk hari ini, apakah ada siswa yang tidak masuk? Oh, alhamdulillah masuk semuanya ya. Silahkan untuk ketua kelas, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, silahkan dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa, silahkan ketua kelas memimpin. Baik, terima kasih. Oke, untuk pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian sejarah dan unsur-unsur yang ada dalam peristiwa sejarah. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi prasejarah atau praaksara. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mempelajari materi praaksara, diharapkan kalian bisa memahami tentang pengertian praaksara. Yang kedua, siswa bisa mengidentifikasi ciri-ciri zaman praaksara. Nah, kita mulai saja untuk materi hari ini. Kalian pasti sudah pernah mendengar tentang praaksara atau prasejarah. Kalian juga pasti sudah pernah mendengar tentang manusia praaksara. Apa hubungannya antara manusia praaksara dengan zaman prasejarah? Nah, kalian pasti penasaran kan? Supaya kalian bisa memahami materi ini dengan baik, silahkan kalian baca dulu untuk buku materi kalian. Bisa dari LKS, dari halaman 8 sampai dengan 17. Setelah itu, nanti silahkan kumpulkan pertanyaan yang terkait dengan materi. Kemudian ajukan pertanyaan kepada Bu Dewi. Silahkan dimulai untuk membaca mulai dari halaman 8. Oke? Bagaimana? Kalian sudah membaca semuanya? Bu Dewi lihat tadi kalian sangat antusias dalam membaca. Oke, sekarang silahkan siapa yang mau bertanya tentang praaksara? Oke, silahkan tunjukkan tangan kemudian ucapkan pertanyaannya. Oh iya, apa yang dimaksud dengan nirleka? Baik, kemudian siapa yang mau bertanya lagi? Apa yang dimaksud dengan manusia praaksara? Oke, Bu Dewi, ada pertanyaan lagi? Tidak ada, hanya 2 ya. Oke, Bu Dewi jelaskan ya. Zaman praaksara atau zaman prasejarah dalam bahasa Inggris disebut dengan prehistory. Pre artinya sebelum, history artinya sejarah. Jadi prasejarah atau prehistory artinya zaman sebelum ada sejarah. Nah, zaman sejarah itu dimulai dengan adanya tulisan. Jadi zaman prasejarah atau praaksara adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Kemudian pertanyaan yang tadi, nirleka. Nir artinya sebelum, leka artinya aksara atau tulisan. Jadi zaman nirleka adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Itulah yang akan kita pelajari di bab ini. Jadi kehidupan manusia Indonesia sebelum mengenal tulisan. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi, apa yang dimaksud dengan manusia praaksara atau prasejarah? Ya, manusia prasejarah adalah manusia yang hidup pada zaman prasejarah. Jadi manusia yang ada pada masa itu adalah mereka yang belum mengenal tulisan sama sekali. Berbeda dengan kita sudah mengenal tulisan, berarti kita bukan manusia prasejarah ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Nah, kita akan lanjutkan ya. Setelah kalian membaca materi awal tentang prasejarah atau praaksara, sekarang kita akan diskusi bersama. Dalam satu kelas ini akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Karena zaman praaksara itu terbagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi menjadi 4, yaitu zaman batu tua atau paleolitikum, yang kedua zaman batu tengah atau mesolitikum, yang ketiga zaman batu muda atau neolitikum, dan yang keempat adalah megalitikum. Selanjutnya, setelah manusia mengenal zaman batu, manusia meningkat kebudayaannya, yaitu menuju zaman logam. Nah, dalam satu kelas ini akan dibagi 5. Yang pertama, kelompok
mulai dari absen 1 sampai dengan absen 8 akan membahas tentang materi masa Paleolitikum atau zaman batu tua. Kelompok selanjutnya membahas tentang zaman batu tengah atau Mesolitikum. Kelompok yang ketiga membahas tentang masa Neolitikum. Kelompok yang keempat membahas tentang Megalitikum, dan kelompok yang kelima membahas tentang zaman logam. Silahkan kalian mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang zaman-zaman sesuai dengan yang sudah Bu Dewi bagi tadi. Kemudian kalian cari ciri-cirinya. Setelah itu nanti silahkan kalian presentasikan hasil dari pencarian informasi kalian. Nah, sambil kalian mencari informasi, Bu Dewi akan berkeliling untuk memantau diskusi kelompok kalian yang akan Bu Dewi nilai menjadi nilai kinerja kelompok. Nah, siap ya? Sekarang silakan kalian mencari. Apabila tidak paham, silakan bertanya kepada Bu Dewi. Bu Dewi akan mulai berkeliling. Baik, kalian sudah berdiskusi dan sudah mempresentasikan masing-masing hasil dari kelompok diskusi kalian. Semuanya hebat-hebat dan luar biasa. Sekarang kita akan simpulkan hasil diskusi kalian ya. Oke, yang pertama ya, zaman batu tua atau zaman Paleolitikum. Ciri-cirinya adalah yang pertama, alat-alat yang digunakan oleh manusia itu masih sangat sederhana. Alat-alatnya belum diasah dan manusia masih hidup berpindah tempat atau nomaden. Macam-macam alat yang dihasilkan manusia pada zaman batu tua adalah 1. Kapak genggam, yang kedua adalah kapak perimbas, yang ketiga alat serpi dan alat dari tulang. Yang kedua adalah zaman Mesolitikum. Pada masa ini, kehidupan manusia sudah bergerak lebih maju, sedikit lebih maju. Ciri-cirinya adalah yang pertama, manusia masih menghasilkan alat yang kasar, tapi sudah sedikit halus, walaupun belum dihaluskan. Yang kedua, kehidupan manusia ini semi-nomaden, jadi masih berpindah-pindah tempat, tapi sudah menetap di dalam seperti gua-gua. Kemudian yang ketiga adalah manusia masih hidup bergantung pada alam. Ciri-ciri atau alat-alat yang dihasilkan pada masa Mesolitikum antara lain adalah kapak Sumatera atau pebble. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Ciri-cirinya manusia sudah hidup menetap atau sedenter. Yang kedua, alat-alat yang dihasilkan itu sudah halus. Dan yang ketiga, manusia sudah bisa hidup sendiri, tidak lagi bergantung dengan alam karena manusia sudah mulai bercocok tanam. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman Neolitikum antara lain kapak lonjong dan kapak persegi yang fungsinya untuk bercocok tanam, yaitu untuk menggali tanah. Nah, yang keempat adalah masa Megalitikum. Masa Megalitikum ini adalah masa di mana manusia membuat alat-alat dari batu yang berukuran mega atau yang berukuran besar. Nah, alat-alat yang dihasilkan manusia pada zaman Megalitikum itu difungsikan untuk keperluan persembahan dan hubungan kepada roh nenek moyang. Jadi, semua alat-alat pada zaman Megalitikum itu berhubungan dengan kehidupan setelah meninggal atau kehidupan religi manusia praksara pada masa itu, yaitu hubungan dengan roh nenek moyang. Alat-alatnya apa saja? Ada menhir, dolmen, sarkofagus, waruge, dan punden berunda. Masuk ke zaman selanjutnya adalah zaman logam. Manusia tidak hanya bisa membuat alat dari batu, tapi manusia sudah bisa membuat alat dari logam. Inilah yang dinamakan dengan zaman logam. Zaman logam, manusia sudah hidup menetap dalam perkampungan sederhana. Kehidupannya tidak hanya bertani, tapi juga menjadi tukang atau undagi,
Sehingga pada zaman logam juga dikenal sebagai zaman perundagian atau zaman pertukangan. Alat-alat yang dihasilkan adalah alat-alat yang terbuat dari logam. Antara lain, ada kapak, corong, dan kapak candrasa, nekara, kemudian moko, perhiasan-perhiasan dari perunggu, dan patung-patung dari perunggu, bejana perunggu. Itulah alat-alat yang dihasilkan manusia pada zaman logam. Baik, dari kesimpulan yang sudah kita buat bersama tadi, apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, alhamdulillah, berarti kalian sudah jelas semuanya ya anak-anak. Karena pertemuan hari ini sudah selesai, Bu Dewi akan sampaikan untuk penugasan kalian untuk materi selanjutnya. Penugasan di rumah adalah silahkan kalian mencari masing-masing gambar dari zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum, dan zaman logam. Kalian buat clipping tentang gambar-gambar peninggalan manusia praaksara. Baik, kita akan bertemu minggu depan. Minggu depan kita akan membahas tentang jenis-jenis manusia purba yang pernah ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatian kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar ya.